Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan melihat firman Tuhan dari Ulangan 29 ayat 29. Ngafalinya gampang ya, Ulangan 29:29. Tetapi ini ayat penting untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan kenali ayat ini. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi saudara, di sini Tuhan itu menyampaikan pesan kepada umat Tuhan, termasuk pada saudara dan saya yang hidup di zaman perjanjian baru ini, bahwa Tuhan itu punya hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah, yang mana kita sebagai manusia tidak akan bisa mengetahui hal-hal itu. Sementara Tuhan juga menyatakan hal-hal yang terbuka, yang dinyatakan dan Dia ingin kita melakukannya di dalam firman-firman itu. Nah, kita ini sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini kan suka menyelidiki firman, suka mengetahui apa yang menjadi rahasia-rahasia firman, tetapi kita jangan sampai lupa bahwa ada hal-hal tersembunyi yang menjadi bagian Allah, yang menjadi hak istimewanya Allah. Nah, saudara, kita akan lihat sekarang di dalam Amsal 25. Ini masih sama atau mirip dengan ayat tadi. Salomo berkata begini, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Jadi, kalau Tuhan itu punya rahasia, ya itulah memang kemuliaan Dia. Itu kemuliaan Tuhan merahasiakan sesuatu. Misalnya, kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Itu rahasia ilahi. Tidak ada seorang pun yang akan bisa tahu hari dan saatnya. Nggak ada. Karena itu rahasia. Ada banyak hal-hal yang para ahli teologi, para teolog-teolog yang paling hebat pun nggak akan bisa mengetahui. Ataupun teori-teori itu pasti kalau dibenturkan dengan bagian ayat firman yang lain, itu pasti ada kelemahannya. Kenapa, saudara? Ya karena memang ada bagian rahasianya Tuhan. Saya sangat mengagumi ya seorang hamba Tuhan yang bernama Rick Warren. Ketika dia ditanya tentang predestinasi dan kemudian bagaimana keputusan dari manusia untuk menerima atau menolak Tuhan itu dibenturkan, saudaraku. Di satu sisi tentang pilihan Tuhan, di sisi lain tentang tanggung jawab manusia untuk menerima atau menolak, hak manusia untuk menerima atau menolak. Itu ketika dia ditanya itu oleh John Piper, itu Rick Warren menjawabnya begini, kalau saya menjumpai akan dua bagian firman yang sama-sama ada tertulis di dalam Alkitab, dan keduanya itu sepertinya bertolak belakang atau bertentangan, maka saya terima dua-duanya. Bagaimana bisa menerima dua-duanya? Bisa, yaitu dengan percaya. Aku percaya ini, aku juga percaya itu. Karena apa? Karena memang pengetahuan kita tidak sempurna, saudaraku. Jangan sampai kita ingin jadi orang yang maha tahu. Yang maha tahu itu cuma Tuhan. Pengetahuan kita tidak sempurna. Kita harus menyadari, menginsyafi, dan menerima akan hal itu dengan penuh kerendahan hati. Jadi orang yang menyelidiki firman sedalam apapun dan kemudian menemukan akan berbagai pandangan teologi, ya
dia seharusnya punya hati yang berpegang pada firman ini, bahwa kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu. Bahwa hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia itu adalah milik Tuhan. Nah, kemudian ayat ini berlanjut. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kita ini raja-raja, saudaraku ya. Dikatakan bahwa kita ini nanti akan memerintah bersama dengan Dia. Kita ini adalah imamat rajani, ya, kita ini raja-raja. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih, yang diselamatkan, yang beroleh kasih karunia, kemuliaan kita apa? Kemuliaan kita menyelidiki. Jadi, menyelidiki firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan menemukan akan pandangan-pandangan teologi tertentu, itu tidak keliru, saudara. Itu diizinkan. Namun, jangan sampai melupakan akan kalimat sebelumnya. Bahwa Bapa kita, Tuhan kita, Allah kita punya kemuliaan, yaitu merahasiakan sesuatu yang kita memang tidak ketahui. Dan saya harap, saudaraku, cara pandang seperti ini akan membuat kita ini rileks, membuat kita ini tidak ngotot ya, berpegang ya di dalam pandangan teologi yang paling berseberangan atau paling umum kita kenal itu adalah yang satu pandangan Arminian, yang satu pandangan Calvinis, begitu ya. Nah, ini dua-dua ini nggak bisa dipertemukan. Tapi dua-dua ini punya dasar firman. Nah, saya sangat menghargai dan menghormati pandangan dari Rick Warren, hamba Tuhan itu, yang berkata, dua-dua saya terima. Jadi, pandangan dari Calvinis juga diterima sebagian, pandangan dari Arminian juga diterima. Karena apa, saudara? Karena dua-duanya berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau gitu kamu pelin-pelan dong. Enggak. Kenapa pelin-pelan? Aku tidak maha tahu. Aku percaya akan kebenaran firman ini, ya dan amin. Itu aja, saudara. Kenapa kita takut dikatain pelin-pelan? Enggak, kita Alkitabiah kok. Jadi kalau saya ditanya, pandangannya Pak Theo ini apa? Ya saya bilang, saya pandangannya Alkitab. Alkitab ngajarin apa? Yang cenderung ke Arminian, ya saya terima. Yang cenderung ke Calvinis, ya saya terima. Nah itu bertentangan tuh, ya biar. Ngapain pusing? Itu rahasianya Tuhan, aku percaya. Saya harap saudara memahami akan apa yang saya maksudkan, dan saya berharap ini boleh menjadi sebuah masukan yang jadi berkat bagi Anda semua. Tuhan Yesus berkati.